البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada perkataan Imam At-Tahawi, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai' laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Naam. Dan telah kita lewati berhubungan dengan penetapan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang dimaksud ini juga telah kita pelajari maksudnya apa. Nah, ala kulli syai'in qadir. Ini harus paham dengan baik. Apa maksudnya itu, Hudzaifah? Nah, sesuatu itu maksudnya apa? Nah, yaitu bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu yang mungkin, syai'un mungkin. Keluar darinya perkara-perkara yang sifatnya mustahil li dzatih. Kemudian terakhir kita membahas permasalahan al-ma'dum al-mumkin, yaitu makhluk sebelum terciptanya apakah masuk dalam cakupan syai'? Indah Rifki. Nah, apabila yang dimaksud adalah fil kharij, yaitu yang nampak nyata, maka belum masuk dalam cakupan syai'. Nah, kenapa? Karena wujudnya suatu perkara ada wujudun aini, yaitu ketika sudah nampak nyata, terwujud. Dan ada yang wujudun ilmi. Dan sesuatu yang mungkin yang belum diciptakan padahal telah ada khabar tentang akan terciptanya, ini wujudnya wujudun ilmi, belum masuk dalam cakupan syai'. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, waqad wasafa Allah Ta'ala nafsahu bi anna lahu al-mathalul a'la. Kita selesai dari penafsiran ringkas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang merupakan ayat pokok dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah telah mensifati dirinya bahwasanya Dia memiliki al-mathalul a'la. Faqala ta'ala lil ladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la. Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, mereka memiliki mathalus saw. Naam. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mathalul a'la. Wa qala ta'ala walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Nanti akan diterangkan apa maksud dari al-mathalul a'la. Faja'ala subhanahu mathalas saw' al-mutadammina lil 'uyubi wan naqais wa salbil kamal li'a'daihil musyrikin wa awthanihim. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mathalus saw' yang terkandung di dalamnya apa? Aib-aib, kekurangan-kekurangan dan tidak adanya kesempurnaan bagi musuh-musuhnya kaum musyrikin, ya, bagi musuh-musuhnya yaitu kaum musyrikin dan berhala-berhala mereka. Jadi untuk orang-orang yang tidak beriman dan berhala-berhala mereka, Allah jadikan bagi mereka mathalus saw', mathal yang buruk. Wa akhbara anna al-mathal al-a'la al-mutadammin al-itsbatil kamali kullihi lillahi wahdah. Dan Allah kabarkan bahwasanya al-mathalul a'la yang terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan secara keseluruhan itu hanya untuk Allah semata. Walahul mathalul a'la, walillahi al-mathalul a'la, di mana kita mengambil bahwasanya pada kalimat ini ada hasr, yaitu penetapan bahwasanya mathalul a'la itu hanya untuk Allah. Dari mana, Arin? Naam, taqdim ma haqquhu ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang haknya diakhirkan memiliki faedah hasr. Qala faman salaba sifatil kamali 'anillahi ta'ala faqad ja'ala lahu mathalas saw' wa nafa 'anhu ma wasafa bihi nafsahu minal mathalil a'la. Sehingga siapa saja yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah mathalus saw', mathal yang buruk. Nah, yang ringkas ya ikhwan, makna mathal yaitu wasf, pensifatan. Ya. Jadi yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaan dari Allah berarti telah menjadikan bagi Allah mathalus saw', yaitu apa? Pensifatan yang buruk. Wa nafa'anhu ma wasafa bihi nafsahu minal mathalil a'la, dan dia telah meniadakan dari Allah apa-apa yang telah Allah sifati dirinya berupa al-mathalul a'la, yaitu sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal kamalul mutlaq, dan yang itu adalah kesempurnaan yang mutlak. Al-mutadamminu lil umuril wujudiyah wal ma'ani tsubutiyah, yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang sifatnya wujudi, ya, perkara-perkara yang maujud, yang ada, dan makna-makna yang tetap, yang sabit. Allati kullama kanat aktsara fil mausufi wa akmal kana biha akmalu wa a'la min ghairih, yang kapan saja sifat-sifat wujudiyah dan makna-makna tsubutiyah tersebut semakin banyak pada sesuatu yang disifati, maka itu akan semakin sempurna dan semakin tinggi dari yang lainnya. Nah, demikian pula Allah, tatkala sifat-sifat kesempurnaannya semakin banyak, tentunya apa? Akan semakin menunjukkan kesempurnaan dan ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini jelas. Qala walamma kanat sifatur Rabbi subhanahu wa ta'ala aktsara wa akmal kana lahul mathalul a'la wa kana ahaqqu bihi min kulli ma siwah. Dan tatkala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang paling banyak dan paling sempurnanya, maka baginya, yaitu bagi Allah sajalah al-mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling berhak dengannya dari semua
selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segala sesuatu selain Allah. Allah yang paling berhak untuk apa? Untuk baginya lah al-matsalul a'la. Bal yastahil an yashtarika fil matsalil a'la al-mutlaqi itsnan. Bahkan mustahil, tidak mungkin bersekutu pada al-matsalul a'la secara mutlak dua perkara atau dua zat. Kenapa? Li'annahuma in takafa'a fi kulli wajhin lam yakun ahaduhuma a'la minal akhar. Sebab keduanya apabila sama pada semua sisinya, maka berarti tidaklah salah satu dari keduanya itu lebih tinggi dari yang lain. Berarti tidak bisa disifati dengan al-matsalul a'la. Karena al-matsalul a'la berarti maknanya yaitu yang memiliki sifat yang paling tingginya. Wa illam yatakafa'a fal mausufu bihi ahaduhuma wahdah. Fa yastahilu an yakuna liman lahul matsalul a'la mithlun aw nadhirun. Dalam katakan kalian mungkin masil ya. Masilun, mithlun. Nah, tulis. Nah, fi nuskhah masil. Ini lebih jelas ya. Sehingga lebih sepadan dengan kata setelahnya. Mustahil ya. Untuk apa? Untuk kedua-duanya memiliki sifat yang sama dari semua sisinya ya. Kemudian kalau tidak sama, tentunya yang disifati dengan matsalul a'la tentunya salah satu dari keduanya saja. Fayastahilu an yakuna liman lahul matsalul a'la mathilun aw nadhirun. Sehingga mustahil bagi zat yang memiliki al-matsalul a'la itu sesuatu yang menyamainya atau menyerupainya. Nah, ini jelas. Karena mana al-matsalul a'la sebagaimana nanti akan kita ketahui ya kawan dari penjelasan di paragraf yang akan kita baca ini. Qala wa ikhtalafat ibaratul mufassirin fil matsalil a'la. Sekarang perhatikan maknanya. Ibarat-ibarat ulama ahli tafsir berbeda-beda tentang makna al-matsalul a'la. Wa waffaqa baina aqwalihim ba'du man waffaqahu Allah wa hada. Dan sebagian orang yang telah Allah berikan taufik kepadanya dan telah Allah berikan hidayah kepadanya, berusaha untuk mensinkronkan perkataan-perkataan tersebut. Faqala, kemudian dia katakan, jadi dari ibarat-ibarat yang berbeda-beda itu bisa ditarik kesimpulan. Nah ini. Faqala al-matsalul a'la yatadammanu as-sifatal 'ulya wa 'ilmal 'alamin biha wa wujudihal ilmi, atau yatadammanu as-sifatal 'ulya wa 'ilmal 'alamin biha wa wujudahal ilmi wal khabara anha wa dzikraha. Dia mengatakan, yaitu yang mensinkronkan kalimat-kalimat ulama ahli tafsir, bahwasanya al-matsalul a'la terkandung di dalamnya as-sifatul 'ulya, sifat-sifat yang maha tinggi. Dan ilmu terhadap keseluruhan alam ini. Juga terkandung di dalamnya apa? Adanya sifat-sifat yang maha tinggi itu secara ilmi. Juga terkandung di dalamnya pengkhabaran tentangnya dan penyebutannya.
Wa ibaratar Rabbi ta'ala biwasitatil ilmi wal ma'rifatil qa'imati biqulubi 'abidihi wa dzakirihi. Dan ungkapan Allah Subhanahu wa taala dengan wasitah ilmu dan ma'rifah yang ada pada hati hamba-hambanya dan orang-orang yang mengingatnya, berzikir kepadanya. Ibadah. Apa coba itu? Ibadah. Taib. Enak. Pakai dal, saya membacanya apa tadi? Ra. Nah, makanya. Wa ibadatar Rabbi ta'ala biwasitatil ilmi wal ma'rifati al-qa'imati biqulubi 'abidihi wa dzakirihi. Nah, dan terkandung di dalamnya peribadatan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ilmu dan ma'rifah yang ada di hati-hati hamba-hambanya dan orang-orang yang berzikir kepadanya. Baik. Nah, fahahuna umurun arba'ah, berarti di sini ada 4 perkara. Nah, yang terkandung dalam makna al-mathalul a'la. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Ibn Abil Izz menukilkan dari sana. Al-awwal, yang pertama, thubutus sifatil uliya lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, walillahil mathalul a'la, berarti terkandung di dalamnya penetapan sifat-sifat yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Makanya sebagian meringkas makna al-mathalul a'la menjadi apa? Al-wasful a'la, yaitu bagi Allah pensifatan yang maha tinggi, sifat-sifat semuanya yang mencapai puncak ketinggian. Sawa'un 'alimahal ibadu aw la, wa hadha makna qauli man fassaraha bis sifah. Sama saja apakah hamba-hamba itu tahu atau tidak, tapi yakin bahwasanya bagi Allah semua sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, disinilah makna orang-orang yang menafsirkan al-mathalul a'la dengan as-sifat, yaitu sifatul a'la. Atsani, wujuduha fil ilmi wa syu'ur. Wa hadha ma'na qawli man qala minas salafi wal khalafi annahu ma fi qulubi 'abidihi wa dzakirihi min ma'rifatihi wa dzikrihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa rajaihi wat tawakkuli 'alaihi wal inabati ilaihi wa hadha alladhi fi qulubihim min al-mathalil a'la la yushrikuhu fihi ghairuhu aslan. Bal yakhtassu bihi fi qulubihim kama ikhtassa bihi fi dzatihi. Yang kedua, yaitu terkandung di dalam makna al-mathalul a'la, yaitu wujud, yaitu adanya mathalul a'la tersebut dalam keilmuan dan perasaan hamba-hambanya. Nah, dan ini makna perkataan sebagian salaf dan khalaf bahwasanya yang dimaksud dengan al-mathalul a'la yaitu apa saja yang ada di hati-hati hambanya dan orang-orang yang mengingatnya berupa apa? Pengetahuan tentang Allah dan apa? Pengingatan, kecintaan, pengagungan, rasa takut, rasa harap, ketawakalan dan inabah kepadanya. Nah, hal-hal yang ada di hati-hati hamba ini, yaitu hati-hati mereka berupa al-mathalul a'la tersebut, yaitu ilmu dan ma'rifah tentang Allah, tidaklah ada apa yang menyekutuinya sesuatu pun. Bahkan hal itu khusus diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di hati-hati hambanya. Sebagaimana
na'am itu khusus kama ikhtassa bihi fi dzatihi, sebagaimana Allah telah khususkan dengannya pada zatnya. Wa hadza ma'na qauli man qala minal mufassirin inna ma'nahu ahlus samawati yu'azzimunahu wa yuhibbunahu wa ya'budunahu wa ahlul ardi kadzalik. Dan inilah makna dari perkataan orang yang menafsirkan al-matsalul a'la, bahwasanya maknanya penduduk-penduduk langit mengagungkannya dan mencintainya serta beribadah kepadanya, dan demikian pula penduduk bumi. Wa in asyraka bihi man asyrak wa asahu man asah. Walaupun menyekutukannya orang-orang yang menyekutukan Allah dan bermaksiat kepadanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi tetap Allah itu memiliki al-matsalul a'la, yaitu dia senantiasa diagungkan dan dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Ini maksudnya. Wa in asyraka bihi man asyrak wa asahu man asah wa jahada sifatihi man jahadaha. Ya, walaupun ada yang menyekutukannya, bermaksiat, demikian pula walaupun orang-orang yang mengingkari sifat mengingkarinya. Fa ahlul ardi mu'azzimuna lahu mujilluna khadi'una li'azamatihi mustakinuna li'izzatihi wa jabarutihi. Maka tetap penduduk bumi mengagungkannya, memuliakannya, tunduk terhadap keagungan, dan senantiasa mereka mustakinun li'izzatihi wa jabarutih, yaitu senantiasa tunduk terhadap kemuliaan Allah dan kekuasaan dan keperkasaannya. Qala ta'ala lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bagi Allah Subhanahu wa taala apa saja yang di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kedua. Yang kesimpulannya mereka memanakan al-matsalul a'la, yaitu pengagungan dan ketundukan yang diserahkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi kepada Allah semata. Ats-tsalits dzikru sifatihi wal khabari anha, atau dzikru sifatihi wal khabaru anha wa tanzihuha minal uyubi wan naqaisi wat tamthil. Maksud al-matsalul a'la yaitu penyebutan sifat-sifatnya dan pengkhabaran tentangnya serta pensucian sifat-sifat Allah dari aib, kekurangan serta penyerupaan. Ini hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Ar-rabi' mahabbatul mausufi biha wa tauhiduh. Al-matsalul a'la maksudnya adalah kecintaan terhadap zat yang disifati dengannya dan pentauhidan terhadapnya. Wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaih, serta keikhlasan untuknya dan ketawakalan atasnya. Wal inaba ilaih, dan kembali kepadanya. Wa kullama kana al-imanu bis sifati akmal kana hadzal hubbu wal ikhlasu aqwa. Maka kapan saja keimanan terhadap sifat-sifat Allah semakin sempurna, maka demikian pula rasa cinta dan keikhlasan semakin kuat. Nah, di 4. Fa ibaratus salafi kulluha taduru ala hadhihi al-ma'anil arba'ah. Ya, jadi ungkapan-ungkapan para salaf yang memaknakan al-matsalul a'la semuanya berputar pada 4 makna ini. Baik. Jadi intinya berarti walillahil matsalul a'la, ya, bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi yang hamba-hambanya tunduk kepadanya dan memuliakannya serta mencintainya. Sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam As-Sunnah yang tersucikan dari semua aib-aib dan kekurangan. Ini tercakup semua 4 perkara itu. Faman adallu mimman yu'aridu baina qawlihi ta'ala wa lahul matsalul a'la wa baina qawlihi laisa kamitslihi syai'. Maka tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mempertentangkan antara
perkataan Allah walahul matsalul a'la dengan laisa kamitslihi syai'. Nah ini. Jadi masal di sini bukan apa? Bukan mathil, bukan apa? Bagi Allah itu sesuatu yang semisal. Sehingga dipertentangkan loh dalam ayat yang lain laisa kamitslihi syai'. Nah ini dikatakan oleh Syekh, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mempertentangkan dua ayat ini. Wa yastadillu biqaulihi laisa kamitslihi syai' ala nafyi sifati wa ya'ma'an tamamil ayah. Dia berdalil dengan ayat laisa kamitslihi syai' tentang peniadaan sifat-sifat. Dan apa? Menutup mata, membutakan diri dari apa? Kesempurnaan ayat. Tidak mau memperhatikan, tidak mau melihat kelanjutan ayat wa huwa qauluhu wa huwas samiul basir. Nah, dan ini kebiasaan ahlul bidah. Hatta afdha hadzal dhalalu bi ba'dihim wa huwa Ahmad ibn Abi Du'ad al-Qadi ila an asyara 'ala al-Khalifah al-Ma'mun an yaktuba 'ala sitril Ka'bah laisa kamitslihi syai'un wa huwal 'azizul hakim. Sampai-sampai menjerumuskan kesesatan ini terhadap sebagian mereka, yaitu Ahmad ibn Abi Du'ad al-Qadi, untuk mengisyaratkan, yaitu mengusulkan maksudnya, kepada Khalifah al-Ma'mun agar beliau menulis di tirai penutup Ka'bah laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul hakim. Lihat apa bedanya terus, maksudnya bagaimana ini? Adapun Ahmad ibn Abi Du'ad yaitu tokoh Jahmiyah, nah musuh besar dakwah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang mengkampanyekan apa? Keyakinan Al-Quran makhluk, dan menjadi pembisik yang buruk terhadap apa? Khalifah Al-Ma'mun, yaitu Abdullah bin Harun Ar-Rasyid Abul Abbas. Jadi Al-Ma'mun putra dari Harun Ar-Rasyid, namanya Abdullah. Nah, yang awal fitnah khalqil Quran muncul pada zamannya. Nah, diusulkan oleh Ibnu Abi Du'ad untuk menulis dan mentahrif ayat wa huwa samiul basir diganti dengan wa huwal azizul hakim. Harrafa kalam Allah liyanfi wasfahu ta'ala bi annahu samiul basir. Mengubah kalam Allah untuk apa? Menolak pensifatan Allah bahwasanya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, baik. Diubah dengan Al-Azizul Hakim. Kenapa akhwan? Karena kalau As-Sami'ul Basir kan itu sifat mendengar dan apa? Melihat yang apa? Yang akan apa? Akan mengharuskan penetapan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Al-Azizul Hakim menurut mereka. Karena itu sifat yang maknawiyah, izzah dan hikmah. Sifat yang maknawi. Makanya mereka tetapkan itu Al-Azizul Hakim. Walaupun sanad tentang kisah ini akhwan, kita tidak mendapati sanadnya. Kama qala ad-dhalul akhar, sebagaimana juga orang sesat yang lain, yaitu Jahm bin Safwan. Wadittu anni ahukku minal mushafi qaulahu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy. Aku berharap untuk aku apa? Aku mengerik. Nah, aku ingin apa? Mengerik sehingga apa? Sobek dari mushaf perkataan Allah Subhanahu wa taala thumma istawa 'alal 'arsy. Fanas'alullah al-azim
as-sami' al-basir an yuthabbitana bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah bimannihi wa karamih. Kita memohon pada Allah Al-Azim As-Sami'ul Basir untuk mengokohkan kita dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat dengan apa? Semata-mata anugerah serta kepemurahannya. Adapun athar atau kisah Jahm bin Safwan mengatakan wadittu anni ahuqqu fil mushaf qaulahu ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Istima'ul Juyush Islamiyah dan disahihkan oleh Syalbani dalam Mukhtasarul Ulu. Sanadnya disahihkan Syekh Albani tentang kisah tadi. Berharap untuk apa? Untuk mengerik, yaitu ingin dihapus lafaz tsumma stawa 'alal 'arsy. Di sini juga ikhwani fillah, untuk apa kita tidak mengorek-orek Al-Quran juga. Dicoret-coret Al-Quran lafadznya, huruf-hurufnya. Ketika apa? Ketika menghafal atau ketika keliru dalam apa hafalannya atau bagian-bagian kata yang sering lupa, jangan dicoret-coret. Bikin isyarat. Yang apa semakin memperjelas, bukan malah apa semakin membikin buram. Misalnya dengan adanya banyak coretan, baik itu diurak-urak dan seterusnya, jangan. Bikin garis di atasnya atau di bawahnya tanpa apa? Menyentuh lafadznya. Tanpa menyentuh lafadznya. Ini karena termasuk juga apa? Hak, yaitu kayak dicoret-coret, ya kan? Dan sampai walaupun niatnya beda, tapi apa? Hasilnya bisa sama. Wadittu anni ahuqqu minal mushaf qaulahu ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy. Perkataan Jahm bin Safwan. Kesimpulannya tentang makna walillahil masalul a'la untuk hari ini diingat-ingat. Karena bagus itu untuk dipahami, ya kawan. Juga apa bedanya dengan laisa kamitslihi syai'. Jangan sampai kita termasuk orang yang tersesat dalam memahaminya. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu